Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. Then they led him away to crucify him. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him: "This is Jesus, the King of the Jews." From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me?" Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. And Jesus cried out again in a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Shalom, selamat pagi jemaat GCI Efrata. Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online khusus Jumat Agung. Biarlah kita senantiasa diingatkan dengan pengorbanan dan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa untuk kita, seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mengangkat hati kita, mengangkat suara kita dengan segenap hati kita, dengan rasa syukur kita. Terima kasih kepada Tuhan buat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. All the
Yesus Tuhan yang sudah berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Atas
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah Engkau Tuhan buat kami. Kami bersyukur, kami mau menaikkan setiap pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa saudara sudah bersama-sama dengan kami tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, berikan perhatian yang sungguh-sungguh ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Sebelum kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, mari saya undang saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji, sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan nama Tuhan. Di Jumat Agung ini juga kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang penuh kasih, pengampunan, pemulihan terjadi dalam hidup kami. Dan peristiwa Jumat Agung ini adalah peristiwa yang istimewa bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, biarkan hati kami, pikiran kami taklukkan sehingga pikiran dan hati kami benar-benar mendengarkan, melakukan kebenaran firman. Beri kami kemampuan dan hikmat untuk bersama-sama melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba menyerahkan pemberitaan Roh Kudus, pemberitaan firman ini Roh Kudus ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan di ibadah Jumat Agung di tahun 2022 ini satu tema
penderitaan terbesar. Sekali lagi saya katakan, judulnya adalah penderitaan terbesar. Teks yang akan kita pelajari dan kita baca untuk mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan 46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sakit, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tertidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahukan kepada saudara, pokok utama dari Jumat Agung bukanlah pada masalah penderitaan jasmani yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mengapa, saudara-saudaraku? Alasan pertama, di zaman Romawi begitu banyak orang-orang yang sudah disalibkan karena kejahatan mereka. Jadi bukan Yesus satu-satunya yang disalibkan saat itu. Sudah ribuan orang disalibkan karena kejahatan, perbuatan, pemberontakan yang orang-orang lakukan kepada orang-orang Romawi. Yang kedua adalah penyaliban adalah sesuatu yang biasa. Itu hukuman yang biasa yang dijatuhkan kepada orang-orang pada zaman itu. Jadi saya mau katakan kepada saudara, saya ingin bagikan sesuatu bahwa penderitaan jasmani yang dialami Tuhan Yesus bukanlah pokok utama dari peristiwa Jumat Agung. Kalau begitu pakainya apa pokok utamanya? Saya mau beritahukan kepada saudara, pokok utama dari peristiwa Jumat Agung adalah penderitaan rohani yang dialami oleh Yesus itu sendiri. Justru ini jarang kita khotbahkan. Justru ini jarang kita dengar. Justru ini jarang dibicarakan. Justru ini jarang diajarkan, saudara-saudaraku. Untuk memahami penderitaan rohani Kristus, ada satu contoh, walaupun contoh ini saya katakan mungkin tidak lengkap, tidak sempurna untuk memahami bagaimana penderitaan Yesus Kristus itu secara rohani. Saya katakan, saudara-saudaraku, contohnya adalah jika saya sudah dari sejak kecil terbiasa hidup bersih, maka ketika saya melihat anak-anak lain bermain lumpur, maka saya heran kepada mereka. Saya akan berkata, mengapa anak-anak itu bermain lumpur? Itu kan sesuatu yang jorok. Itu kan sesuatu yang menjijikkan. Bagi saya merasa heran
bahwa mereka bermain jorok itu menyenangkan dan mengasihkan bagi mereka. Tetapi saudara-saudaraku, di sisi lain, anak-anak itu merasa bahwa apa yang mereka lakukan, bermain lumpur itu bukanlah sesuatu yang jorok, bukanlah sesuatu yang kotor, bukanlah sesuatu yang menjijikkan. Tapi bagi anak-anak itu, bermain lumpur itu menyenangkan. Bermain lumpur itu mengasihkan bagi mereka. Itulah sebabnya saya katakan, itulah sebabnya ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa, Petrus dan murid-muridnya tidak dapat memahami ketika Yesus berkata di ayat yang ke-38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dan di ayat yang ke-40 ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Justru murid-muridnya di ayat yang ke-43, Yesus mendapati mereka sedang tertidur sebab mata mereka sudah sangat berat. Mengapa? Karena mereka tidak bisa memahami penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu penderitaan rohani. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, saya katakan pergumulan Yesus adalah mengapa mengapa manusia itu hidup di dalam lumpur dosa. Mengapa bagi manusia dosa itu sangat menyenangkan? Mengapa bagi manusia dosa itu sangat mengasihkan? Padahal itu sangat kotor dan menjijikkan. Sudah berulang-ulang Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dosa itu kotor, bahwa dosa itu jorok, bahwa dosa itu menjijikkan. Tetapi justru manusia seperti anak yang kecil yang bermain lumpur itu, mereka melihat bahwa dosa itu sangat mengasihkan, sangat menyenangkan. Inilah penderitaan rohani yang dialami Tuhan Yesus saat di Taman Getsemani. Dan Petrus dan murid-murid yang lain tidak melihat, memahami, dan merasakan hal ini, saudara-saudaraku. Sebenarnya saya katakan posisi kita sama seperti Petrus, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Kita tidak bisa mengerti penderitaan apa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita tidak bisa memahami penderitaan rohani yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita tidak bisa memahami penderitaan rohani yang dialami Tuhan Yesus, tidak akan pernah lagi kalau kita bisa memahami, saudara-saudaraku, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu penderitaan rohani di atas kayu salib di Taman Getsemani, saudara-saudaraku. Kita tidak mungkin lagi berani berhidup di lumpur dosa. Tidak mungkin lagi kita berpandangan bahwa dosa itu menyenangkan, bahwa dosa itu mengasihkan. Kalau saudara memahami apa yang dipahami dan dirasakan oleh Tuhan Yesus tentang dosa, saudara-saudaraku. Apakah tujuan dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk saudara dan untuk saya? Menurut Paulus, saudara-saudaraku, ada 3 alasan Yesus mati untuk saudara dan saya. Untuk mengetahuinya, mari kita baca bersama-sama surat Titus pasal 2. Untuk mendapatkan konteksnya, saudara-saudaraku, kita harus memulai membacanya di ayat yang ke-13, bagian terakhir dari frasa juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri
yang rajin berbuat dosa. Dari Titus pasal 2 ayat yang ke-14 ini, kita akan melihat pesan dari Paulus mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Yang pertama, alasan pertama Yesus mati untuk saudara dan saya di atas kayu salib adalah untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Ayat 14 bagian A. Titus pasal 2 ayat 14 bagian A dikatakan Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita, yaitu bagi saudara dan saya, untuk membebaskan kita. Tujuannya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Catat nih. Dari segala kejahatan kita. Mengapa Yesus menyerahkan dirinya? Yesus menyerahkan dirinya untuk menebus kita. Kata menebus itu redeem. Kata ini dipakai untuk membebaskan atau menebus seorang budak agar budak itu merdeka. Semua harga untuk membeli budak itu harus dibayar bagi orang yang ingin memerdekakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus di dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Menebus kita dari apa? Alkitab katakan menebus kita dari segala kejahatan kita. Kata kejahatan ini dari bahasa aslinya adalah dari pelanggaran kita. Mengapa kata pelanggaran yang dipakai, saudara-saudaraku? Karena kalau saudara baca teliti Alkitab, karena dosa itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, pada dasarnya dosa itu adalah pelanggaran, suatu penolakan terhadap hukum Allah, yang berarti suatu penolakan terhadap kedaulatan Allah dalam hidup kita. Saat kita belum mengenal Kristus, kita mengerjakan kehendak kita sendiri. Kita hidup semau kita. Kita tidak peduli dengan isi hati orang lain, apalagi isi hatinya Tuhan. Lihat di Efesus pasal 2, Paulus menjelaskan, saudara-saudaraku, orang anak-anak yang belum mengenal Tuhan dan anak-anak yang sudah mengenal Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 dijelaskan secara gamblang oleh Rasul Paulus, anak-anak yang belum mengenal Tuhan adalah anak-anak yang memberontak, anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang tidak patuh. Tapi dikatakan di pasal 2 itu, anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, anak-anak yang sudah di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak peduli di dalam dosa, saudara-saudaraku. Waktu kita belum mengenal Tuhan, kita tidak peduli 10 hukum Taurat, tidak peduli dengan 10 perintah Tuhan. Kita hanya mau melakukan apa yang kita senangi. Yesus menebus kita dari cara hidup yang seperti ini. Penebusan Yesus Kristus tidak sekedar dari sisi hukumnya. Penebusan Yesus Kristus juga bukan hanya sekedar menebus status kita dari status yang bersalah, status yang harus dihukum, status yang berdosa, tetapi kita ditebus dari cara hidup kita yang melanggar segala hukum dosa. Kita belum mengenal Kristus, kita hidup dalam pelanggaran. Kita belum mengenal Yesus, kita hidup, hukum Allah tidak menjadi bagian dari hidup kita. Ketika kita belum mengenal Yesus, Yesus Kristus tidak berarti bagi kita. Ketika kita belum mengenal Yesus, saya katakan, kita tidak peduli dengan isi Alkitab. Ketika kita belum mengenal Yesus Kristus, kita tidak peduli pada gereja. Kita tidak peduli saat teduh. Kita tidak peduli pada ibadah.
Saat kita belum mengenal Tuhan Yesus, kita juga tidak peduli pada orang lain. Kita hanya peduli pada diri kita sendiri. Kita hanya punya aturan dan aturannya sesuai dengan aturan pribadi kita sendiri. Ini merupakan kejahatan. Dan kematian Tuhan Yesus menurut Titus adalah untuk membebaskan kita dari segala bentuk kejahatan yang kita lakukan di masa lalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan tetapi saya katakan, akan tetapi Kristus telah menebus kita dari segala kejahatan kita. Baik dari segala kejahatan yang berupa pelanggaran dalam bentuk cara hidup maupun hasil dari cara hidup kita yang jahat ditebus olehnya. Inilah alasan yang pertama mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus harus mengalami penderitaan rohani yang luar biasa, saudara-saudaraku. Supaya saudara punya pikiran yang sama, punya hati yang sama seperti Kristus tentang dosa, bahaya dosa. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Yesus mati untuk saudara dan untuk saya adalah yang kedua, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Ini alasan yang kedua mengapa Yesus mati di atas kayu salib, yaitu supaya dia menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Itu ayat yang ke-14, 2 Titus ayat yang ke-14 bagian B. Dikatakan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Perhatikan kata menguduskan bagi dirinya. Kristus tidak menyelamatkan kita semata-mata untuk kepentingan kita sendiri, saudara-saudaraku. Yakni agar kita mendapatkan tempat di sorga. Kalau kita hanya berpikir Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk kepentingan kita saja, cara pandang itu hanya berpusat kepada manusia. Tapi kematian Kristus itu bukan berpusat kepada manusia, saudara-saudaraku, melainkan berpusat kepada Kristus. Jadi peristiwa Jumat Agung bukan berpusat kepada manusia, tapi berpusat kepada Allah, berpusat kepada Kristus Yesus. Selama kita berpikir, saudara-saudaraku, dengarkan ini baik-baik. Selama kita berpikir bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan saya, membebaskan saudara, membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan kita, itu dilakukan demi saya dan saudara, itu salah. Itu tidak benar. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, menguduskan saudara, membebaskan saudara dari kejahatan. Bukan semata-mata untuk dirimu, untuk kepentinganmu. No. Tetapi saudara-saudaraku, di ayat yang ke-14 bagian B, Yesus mati di atas kayu salib, menyucikan, menguduskan kita dari segala kejahatan kita, dari segala dosa kita. Apa? Agar dia, dengarkan ini, agar ada satu umat terbentuk bagi dirinya sendiri. Jadi tujuan Yesus mati di atas kayu salib sangat khusus, yaitu dia mati demi menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Perhatikan kata menguduskan. Kata ini dalam bahasa Yunani secara harafiah berarti membersihkan, membuat bersih dari segala yang menjijikkan, dari segala noda, dari segala kekotoran. Jadi dia mati, dia kuduskan satu umat yang besar untuk dirinya sendiri.
Dia bersihkan hidup kita dari segala kenajisan, dari segala noda, dari segala kekotoran dan dampak dari dosa yang luar biasa itu, saudara-saudaraku. Dan Yesus melakukan ini karena dia menginginkan satu umat yang menjadi milik pribadinya. Pada hari Jumat, kalau saudara lihat waktu dia di atas kayu salib, saudara-saudaraku, di Bukit Kalvari, saat Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus bisa melihat bahwa setelah benih itu mati, yaitu Yesus mati di atas kayu salib, dari kematiannya akan muncul panen besar, yaitu suatu umat yang kudus, yang menjadi milik kepribadinya sendiri, milik kepunyaannya sendiri. Dia melihat akan muncul panen besar, akan muncul umat yang baru. Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Jadi Kristus mati di atas kayu salib. Penderitaan yang luar biasa dia alami. Itu fokus penderitaannya bukan untuk manusia, tetapi fokus penderitaannya adalah pada diri. Yaitu supaya mendapatkan satu umat yang besar untuk dirinya sendiri. Umat yang bagaimana? Umat yang khusus miliknya. Umat yang telah dibebaskan dari dosa. Umat yang indah, umat yang murni, umat yang mulia, umat yang bersinar di dunia. Umat yang memancarkan bau Kristus. Umat yang mendatangkan sukacita. Kalau saudara baca Ibrani pasal 12 ayat 2 dikatakan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah sukacita yang disediakan bagi Yesus ketika dia mati di atas kayu salib? Apa sukacita yang disediakan bagi Yesus? Bukan sukacita karena penderitaan, melainkan sukacita karena dia melihat ada terhampar satu umat yang besar. Ketika dia di atas kayu salib, dia lihat yang menjadi milik kepunyaannya sendiri. Yesus dapat melihat apa yang terhampar di balik penderitaan, apa yang terhampar di balik kesakitan di atas kayu salib, yaitu umat yang ditebus, yang dibersihkan dari dosa, yang disucikan dan bersinar bagi dunia, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan, saudara-saudaraku. Apa yang dikatakan Paulus sama seperti apa yang disampaikan oleh Musa dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 6. Sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara-saudaraku, ketika Allah memilih orang Israel menjadi umat kepunyaannya, menjadi umat kesayangannya, sama seperti hari ini di peristiwa Jumat Agung ini, Allah memilih ketika Kristus mati di atas kayu salib, Allah memilih yang percaya kepada Yesus menjadi umat kesayangannya, menjadi umat pilihannya, menjadi umat yang dikuduskan, disucikan, dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Miliknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan mengapa Allah memilih Israel sebagai umatnya. Apakah karena orang Yahudi lebih baik daripada umat lain? No. Apakah karena orang Yahudi lebih cerdas daripada umat yang lain? Tidak. Apakah karena orang Yahudi lebih ramah daripada umat yang lain? Apalagi. Sama sekali tidak. Tidak ada kelebihan umat Yahudi. Sama sekali tidak ada. Saudara bisa melihat ayat yang ke-7, pasal Ulangan pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu
dari bangsa manapun. Juga kata Allah kepada orang-orang Israel. Mengapa dia memilih orang Israel? Dia beritahukan, Allah memberitahukan alasannya. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil daripada bangsa lain? Allah berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa. Kalian bukanlah bangsa yang perkasa yang membuat Allah kagum. Sehingga dia memilih menjatuhkan pilihannya buat orang Israel. Bukan. Malah justru kalian bukan apa-apa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kalian yang paling sedikit. Tuhan katakan, kalian yang paling kecil dan kalian yang paling tidak berarti dari bangsa-bangsa lain. Tapi justru karena kalian bukan apa-apa di antara bangsa-bangsa di dunia, itulah sebabnya Allah memilih kita. Di dalam Roma katakan Tuhan mati di atas kayu salib ketika kita berdosa. Kita tidak berarti, kita jorok, kita jijik di hadapan Tuhan. Kita ini seharusnya bagian dari neraka. Tidak ada harganya, tidak ada artinya hidup kita. Tapi justru Tuhan pilih saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Guys, dengarkan ini baik-baik. Jika selama ini Anda mengira bahwa Allah memilih Anda dan memilih saya itu karena kita lebih baik daripada orang lain, maka Anda keliru memahaminya. Ketika Anda berkata bahwa Anda lebih baik daripada orang-orang di luar sana, Anda salah memahaminya. Allah memilih kita justru karena kita dulu tidak berarti apa-apa. Tapi dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah agar kita menjadi umat kepunyaannya sendiri. Umat yang luar biasa, yang membawa terang kepada dunia. Nama Tuhan dipermuliakan, membawa damai kepada dunia supaya dunia mengalami damainya Kristus. Membawa cahaya Kristus, membawa terangnya Kristus supaya kegelapan itu mendapatkan sinar, mendapatkan cahaya di dari hidup kita. Wow, luar biasa. Saudara-saudaraku, Allah memilih saudara, memilih saya, memilih umatnya menjadi miliknya, bukan karena saudara hebat daripada yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihkan, alasan yang ketiga, dan ini menjadi alasan yang terakhir sebelum kita menutup khotbah ini, saudara-saudaraku. Alasan ketiga mengapa Yesus mati bagi saudara dan bagi saya. Yang ketiga adalah untuk umat, supaya umat yang dipilih itu rajin berbuat baik. Ayat yang Titus pasal 2 ayat 14 bagian C dikatakan, yang rajin berbuat baik. Mengapa Allah memilih kita menjadi umatnya sendiri? Surat Titus melanjutkan bahwa Allah memilih kita menjadi umat kepunyaannya sendiri supaya kita rajin berbuat baik. Mengapa Tuhan ingin kita berbuat baik, rajin berbuat baik? Karena hanya dengan cara berbuat baik kita bersinar bagi Tuhan, bersinar bagi sorga, bersinar bagi Allah. Itulah sebabnya dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Perbuatan yang baik itu memancarkan kemuliaan. Perbuatan yang baik itu membuat Allah dipermuliakan. Perbuatan yang baik itu membuat Allah itu disenangkan. Perbuatan yang baik itu membuat dunia melihat di dalam diri kita Allah. Sehingga ketika mereka melihat perbuatan kita, Allah kita, Tuhan kita, Raja kita Yesus Kristus dipermuliakan, disenangkan, saudara-saudaraku. Yesus menginginkan suatu umat yang bersinar bagi dunia. Tujuannya adalah supaya orang lain, dengarkan ini baik, supaya orang lain, supaya dunia melihat terang itu, sehingga tertarik datang kepada terang itu, agar mereka juga diselamatkan dan bisa masuk menjadi bagian dari umat yang dipilih oleh Allah, dan mereka bisa berbuat baik dan mendatangkan kemuliaan Allah juga. Menguduskan mereka,
menyelamatkan mereka yang datang ke dalam terang itu. Tidak hanya agar mereka bisa masuk ke dalam sorga, tetapi yang lebih penting adalah agar mereka menjadi umat bagi kepunyaan Allah yang rajin berbuat baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah tahu dan memahami bahwa Yesus mati sebenarnya tujuan utamanya bukan hanya untuk menyelamatkan dan menebus saudara, tapi tujuan utamanya supaya Yesus memiliki umatnya sendiri, di mana terangnya yang ajaib itu bersinar di tengah-tengah dunia yang bengkok dan gelap ini. Saudara adalah umatnya, saya adalah umatnya, kita semua adalah umatnya. Hari ini pesan dari peristiwa Jumat Agung ini memberitahukan kepada kita kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membebaskan kita, menebus kita dari segala kejahatan hidup kita. Yang kedua dikatakan Yesus mati di atas kayu salib supaya dia memiliki umatnya, dia memiliki umat kepunyaannya sendiri, dan itu saudara dan saya. Yang terakhir, dia memilih saudara dan saya sebagai umatnya yang berbuat baik, rajin berbuat baik. Kenapa? Karena dengan perbuatan kita lah dunia melihat Allah dipermuliakan dan diagungkan. Selamat mengikuti ibadah ini, dan Jumat Agung di tahun 2022 ini menjadi peristiwa yang memberkati, menyegarkan, dan mengingatkan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Ingat, masuki perjamuan kudus ini dengan hati yang menghormati Tuhan. Sekalipun saudara melakukannya di rumah, mungkin sendiri, tapi percayalah Tuhan hadir di rumah saudara, hadir bersama dengan saudara. Tujuannya untuk apa? Supaya dia memberkati dua unsur dari perjamuan kudus ini. Kalau engkau sakit hari ini dan meminta mujizat kesembuhan lewat perjamuan kudus ini, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Kalau engkau sedang hari ini mengalami persoalan-persoalan yang berat, dan di dalam perjamuan kudus ini, ketika engkau mengikuti ibadah Jumat Agung ini, engkau meminta kesegaran, meminta kemenangan, meminta jalan keluar, solusi dalam persoalan-persoalan. Saya berdoa engkau menemukan solusi, sehingga engkau ketika mengakhiri ibadah ini, engkau menang di dalam setiap persoalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara persiapkan semua unsur-unsur perjamuan kudus saudara. Kalau saudara sudah siap, saudara hari ini saya minta saudara pegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan hari ini angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamahnya. Izinkan Tuhan memberkatinya. Izinkan Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasanya tengah-tengah perjamuan kudus ini. Saudara sudah siap? Mari kita memulainya. Angkatlah roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan setelah saudara sudah makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sekali lagi, biarkan Tuhan menjamah dan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Mari kita sembah Dia. Katakan, Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku berterima kasih. Terima kasih Engkau telah mati buatku. Terima kasih hari ini Engkau telah menebus segala kejahatanku. Terima kasih Engkau jadikan aku menjadi umat milik-Mu secara pribadi. Biarkan mampukan kami melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dengan perbuatan baik kami, Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati seluruh hidup kami. Apapun yang kami kerjakan berkati. Apapun usaha kami berkati. Apapun bisnis kami berkati. Apapun yang kami dagangan kami berkati. Anak-anak kami berkati. Studi kami berkati Tuhan. Rumah tangga kami berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan di ibadah Jumat Agung ini kami merasakan kemuliaan-Mu dan mujizat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu dan hidup saya hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita sama-sama katakan, amin.